Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 4D reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Hafifah Maulida dengan NPM 2408010547. Saya Muhammad Ardi Bukhari dengan NPM 2408010515. Saya Muhammad Indra Paila, NPM 2408010558. Saya Naila Zarifa dengan NPM 2408010549. Saya Muhammad Fajar Sidik dengan NPM 2408010517. Nama saya Ryan APP, NPM 24010579. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Hasanah dengan NPM 2408010077. Nama saya Muhammad Ripan Adli, NPM 2408010562. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Asidiki, NPM saya 2408010594. Perkenalkan, nama saya Desti Arnan Setianingsi, NPM 2408010559. Selamat datang kembali di video Edukasi Hukum Persembahan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska, kelas 4D reguler pagi Banjarmasin. Jika pada video pertama kita membahas tentang pengampunan, maka pada video kedua kita akan membahas tentang senjata pengawasan paling tajam yang dimiliki negara saat ini. Benar sekali, tema kali ini adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses data keuangan wajib pajak. Di era modern ini, benteng kerahasiaan bank yang dahulu sangat kokoh, kini harus runtuh demi transparansi hukum perpajakan. Mari kita simak simulasinya terlebih dahulu. Aduh, celaka. Aku baru saja dapat surat teguran dari kantor pajak karena aku punya rekening rahasia di salah satu bank dengan saldo 2 miliar rupiah yang sengaja tidak aku masukkan ke SPT tahunan. Bagaimana bisa Direktorat Jenderal Pajak tahu isi saldoku? Bukankah ada rahasia bank? Anda harus paham, Bu, di bawah rezim hukum yang baru, era kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan sudah resmi berakhir. Karena otoritas pajak memiliki kewenangan untuk memantau aliran dana. Dari Fakultas Hukum Uniska, isu mengenai transparansi data perbankan untuk pajak ini memang memicu perdebatan hangat terkait hak privasi warga negara. Mari kita dengar pendapat mahasiswa hukum di sini. Menurut saya, kewenangan Dirjen ini sangat bagus dan sah secara hukum. Karena sistem pajak kita kan self-assessment atau menghitung sendiri. Jadi, untuk menentukan apakah wajib pajak itu jujur atau bohong, negara wajib punya instrumen untuk mengintip dan data keuangannya. Kalau saya melihatnya dari sisi perlindungan konsumen atau nasabah ya, wewenang ini rawan memicu kekhawatiran bagaimana kalau data rekening nasabah tersebut bocor atau disalahgunakan oleh oknum petugas pajak untuk kepentingan pribadi. Nah, makanya hukum harus hadir di tengah-tengah untuk membatasi. Harus ada aturan yang jelas, siapa saja pejabat pajak yang boleh mengakses, dan berapa batas minimum saldo yang boleh diintip secara otomatis, agar masyarakat kecil tidak cemas. Pendapat rekan-rekan mahasiswa tadi membuka mata kita bahwa ada benturan antara kepentingan negara dan hak privasi individu. Mari kita bedah landasan hukumnya. Kepada penulis pertama, undang-undang apa yang mendasari rontaknya kerahasiaan bank ini? Terima kasih. Titik baliknya runtuhnya bank sekresi atau kerahasiaan bank di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang. Regulasi ini bersifat lex specialis yang mengesampingkan pasal-pasal kerahasiaan bank yang ada di dalam undang-undang.
perbankan. Tidak hanya di tingkat domestik, kebijakan ini dipicu oleh komitmen internasional Indonesia dalam mengimplementasikan Automatic Exchange of Information atau AEOI guna melacak pelarian aset dan praktek pencucian uang lintas negara. Saya ingin menjelaskan tentang mekanismenya. Akses data keuangan ini dibagi menjadi dua skema. Yang pertama secara otomatis atau automatic reporting, di mana setiap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan perasuransian wajib menyetorkan data nasabah ke OJK. Yang kemudian diteruskan langsung ke DJP setiap tahunnya. Namun perlu dicatat, untuk rekening domestik orang pribadi ada batasan minimum yaitu minimal 1 miliar. Jadi masyarakat prasejahtera tidak perlu khawatir. Skema kedua adalah berdasarkan permintaan atau by request yang digunakan oleh penyidik pajak ketika melakukan pemeriksaan penyeluruh terhadap indikasi tindak pidana perpajakan tanpa batasan nominal saldo. Sebagai mahasiswa hukum, kita juga wajib menyoroti aspek perlindungan hukum, legal protection, bagi wajib pajak. Walaupun DJP mewakili wewenang yang sangat luas, wewenang tersebut dibatasi oleh koridor Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pajak dilarang keras membocorkan data wajib pajak kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Apabila terbukti terjadi pelanggaran atau pembocoran data keuangan, aparat perpajakan dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana penjara. Ini adalah bentuk keseimbangan hukum atau check and balance. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kebijakan akses data keuangan ini adalah langkah yang sangat progresif dan konstitusional demi menegakkan keadilan dan transparansi perpajakan di Indonesia. Tepat sekali. Namun, pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah saat ini adalah memperkuat sistem siber, perbankan, dan perpajakan kita, serta menjaga integritas para pegawainya agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga. Demikianlah kami dari kelompok 2, kelas 4D reguler pagi Banjarmasin, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.